أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Mu'minin, kita masih bisa menjalankan sholat fardu isya sekaligus takbir akbar di masjid yang kita cintai ini yang memperingati kelahiran Rasulullah SAW tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi. Susunan acara kita pada malam hari ini yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh anak kami Ramadan. Kepada anak kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilang qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi isnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Wabil khusus Al-Ustaz Syekh Ahmad Al-Misri, ini merupakan satu kebanggaan bagi kami seluruh majelis yang hadir, terutama jemaah Masjid Al-Mu'minin. Satu kebanggaan karena memang Al-Ustaz bersedia melakukan masjid kami ini dalam rangka sampai di dalamnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran tim dari Al-Ustaz Ahmad Al-Misri ini akan membawa jemaah kita menjadi lebih
antusias dan lebih semangat untuk meramekan festival ini. Dan kepada bapak-bapak, ibu, marilah kita nanti sama-sama perhatikan, sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh ustaz kita, dan kemudian itu akan menambah pengetahuan kita dan menambah bekal bagi kita untuk melaksanakan kehidupan kita ke depan. Dan mudah-mudahan kapal-kapal lagi seandainya turun lagi ke Riau, Ustaz masih bersedia untuk mampir kembali. Dan hanya itu yang perlu disampaikan, dan selanjutnya kami sampaikan kepada tim, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa Allah limpahkan ya keberkahan dan kemudian ketambahan iman di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita, langkah kita, mata kita, untuk selalu senantiasa mencintai Al-Quran, untuk selalu mencintai daripada apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Dan semoga Bapak dan Ibu yang hadir di majelis ilmu hari ini, Allah berkahi setiap langkah yang dikeluarkan, setiap langkah yang dihasilkan, ya, dari rumah hingga ke masjid, dan dari masjid pulang lagi ke rumah. Semoga ini menjadi suatu silaturahim yang tiada terputus, walaupun pada akhirnya kita berjauh-jauhan. Mudah-mudahan dengan pertama kalinya Syekh Al-Busri kemari, ini menambah jaringan silaturahim kita, dan ada ketertauban hati sehingga bisa hadir kembali di masjid kita yang kita cintai. Alhamdulillah, mungkin bisa didokumentasikan terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini akan terus dan terus berlanjut dengan seluruh tema-tema yang lainnya. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Afwan, dan masuklah kita ke inti acara kita pada malam hari ini, kajian bersama Syekh Ahmad Al-Misri. Kepada Syekh kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hakim, ini ya, aman suara. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat, dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga-Nya Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid di malam hari ini, mudah-mudahan Allah ijabah hajat kita. Allah kabulkan semua permohonan permintaan kita. Amin ya rabbal.
Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Mu'minin beserta jajaran, para tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba yang diridai Allah. Halo? Halo? Masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Nah, coba perhatikan waktu kita sebentar, jadi jangan sampai disia-siakan. Apalagi waktu kita bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Kemudian Allah memilih dari makhluk-makhluk tersebut para nabi dan rasul. Lalu Allah memilih dari para nabi dan rasul 5 rasul ulul azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi ini yang kita kenal 5 rasul ulul azmi: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kemudian Allah telah memilih dari 5 rasul ulul azmi, 5 rasul ulul azmi ini yang kita sebutkan namanya, Allah memilih dari 5 orang ini 2. Yang pertama Nabi Ibrahim, maka disebut bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad pilihan Allah di atas seluruh para nabi dan rasul yang lain. Lalu Allah memilih Nabi Muhammad di atas seluruh nabi yang lain. Maka tidak ada Nabi Muhammad SAW tandingannya di samping para nabi dan rasul yang lain. Beliau memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Beliau memiliki kedudukan paling dekat dengan Allah, paling tinggi di hadapan Allah, paling tinggi di sisi Allah. Kenapa Nabi Muhammad memiliki kedudukan demikian? Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Halo? Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan nabi terakhir, rasul terakhir. Maka diberikan keistimewaan oleh Allah. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما." Ma kana Muhammadun, tidaklah Rasulullah itu seorang bapa dari kalian. Kenapa? Karena dulu ada sahabat namanya Zaid bin Harithah, dulu diasuh oleh Rasulullah sebelum dilarang adopsi. Sebelum dilarang adopsi, Zaid ini diasuh oleh Nabi. Maka orang memanggil dia Zaid bin Muhammad, padahal bukan anaknya Nabi. Pada saat Allah menyampaikan dalam Al-Quran, "Ud'uhum li'abaihim", sebutkan mereka dengan nama orang tua mereka, akhirnya Zaid bin Muhammad dirubah menjadi Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu warda. Maka Nabi bukan bapa dari kalian, melainkan beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi dan rasul. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Berarti Nabi memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Yang pertama karena beliau sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kedua, kenapa Nabi diberikan ke posisi tinggi? Karena taat kepada Rasulullah sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, sama saja dengan taat kepada Allah.
Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga ya Allah, kecuali yang tidak mau. Halo? Semua umat Nabi akan masuk ke dalam surga, kecuali yang tidak mau. Jadi pada saat orang tidak mau masuk surga, kan aneh. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kita semua berkeinginan masuk surga. Kata Nabi SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa taat kepadaku, maka dia benar-benar akan masuk ke surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, tidak mau mentaati aku, maka dia sama saja dengan orang yang tidak berkeinginan masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad diberikan posisi tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena beliau sebagai rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan membawa rahmah. Nabi itu tidak membawa rahmah untuk manusia, lil alamin. Lil alamin itu bentuk jamak dari kata alam. Selain Allah disebut alam, binatang disebut alam, semua termasuk dari alamin. Bukan hanya manusia kebagian dari rahmat Rasulullah, tapi jin juga kebagian, binatang juga kebagian. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihata." Nabi bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian ingin menyembelih hewan kalian, asahkan pisau kalian agar menjadi pisau tajam. Pada saat disembelih hewan itu tidak disiksa. Wal yurih ahadukum dhabihata. Dan kalau disembelih itu ditidurkan tuh binatang, ada adab dan etika. Sampai Islam melarang kita menyembelih hewan kurban di depan hewan yang lain, atau binatang di depan binatang yang lain. Maka pada saat kurban, banyak sekali panitia yang melanggar aturan adab dan etika dalam Islam. Harusnya ada sekat gitu antara binatang yang disembelih dan binatang yang belum disembelih. Jadi biar binatang yang belum disembelih tidak melihat yang disembelih. Kenapa? Segitu Islam menjaga perasaan walaupun itu binatang. Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Dakhalat imra'ah an-nar fi hirrah." Seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing. Dia dikurung, tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum sampai mati. Subhanallah. Akhirnya dikatakan masuk ke neraka. Begitu Nabi datang membawa rahmah, kasih sayang untuk alam semesta ini, termasuk binatang juga. Dan Nabi melarang tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran untuk pemanah atau tembak. Ya, orang latihan tembakan itu jangan menggunakan binatang yang bernyawa sebagai sasaran, bahaya dan dilarang dalam Islam. Subhanallah, segitu Nabi membawa rahmat. Maka itulah kedudukan Nabi di sisi Allah sangat mulia. Ada seseorang yang kehausan di tengah perjalanan di gurun. Kemudian dia pada saat dia kehausan, subhanallah, dia menemukan ada sumur. Lalu dia turun mengambil air dari sumur tersebut. Pada saat dia keluar dari sumur itu, melihat ada seekor anjing yang lagi jilat tanah. Saking dia kehausan, orang itu berpikir di dalam hati bahwa aku ini kehausan seperti anjing ini. Lalu dia turun mengambil sepatunya, mengambil air, kemudian dia naik kembali dan diberikan minum. Allah berterima kasih kepada orang tersebut. Karena apa? Berbuat baik kepada makhluk Allah. Walaupun menurut kita anjing itu binatang hina, tidak. Dia makhluk Allah. Pasti Allah ciptakan untuk hikmah. Ada hikmah Allah mengetahui. Babi diciptakan untuk Allah menguji orang beriman. Kamu akan makan atau tidak? Ini dilarang. Yang halal banyak, ada ayam, ada ikan, ada ini, ada itu, semua banyak. Tapi yang haram sedikit. Jadi Allah ingin menguji keimanan seorang hamba. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi begitu mulia dan memuliakan siapapun
yang bernyawa. Semua makhluk Allah diberikan kemuliaan oleh Rasulullah, maka kita semua wajib memuliakan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang ulama lagi di rumah, anaknya melihat seekor anjing, dia bilang apa? Hei anjing. Biasa kayak kita, anjing gitu kan. Melihat seekor anjing, dia bilang, hei anjing. Kata ayahnya apa? Kalau kamu cuma hanya menyebut namanya, tidak apa-apa. Tapi kalau kau menyebut dengan anjing, artinya dengan perasaan meremehkannya, menghina dia, kamu berdosa. Subhanallah. Itulah Islam yang sangat luar biasa. Maka begitu mulia akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dan begitu menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Surat Al-Maidah. Hai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu, dan apabila engkau tidak sampaikan kepada mereka, maka engkau mengkhianati amanah, dan Allah akan menjaga, melindungimu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW seorang perempuan. Halo? Seorang wanita Yahudi membuat kambing untuk Nabi SAW, lalu Nabi diundang makan. Kemudian kambing itu dikasih racun. Saking liciknya wanita tersebut sehingga kambing tersebut dikasih racun. Kenapa? Ingin membunuh Rasulullah SAW. Ya Allah. Nabi diundang makan. Kemudian Nabi SAW pada saat makan, kambing itu mengatakan, ya Rasulullah, jangan makan dari aku ini beracun. Sahabat yang makan sama Nabi meninggal. Akhirnya Nabi SAW langsung menahan. Kemudian sahabat bilang, ya Rasulullah, apakah kami bunuh wanita tersebut? Kata Nabi, tidak, bawalah dia ke saya. Akhirnya wanita tersebut dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya, apa yang membuat kamu lakukan hal demikian? Kata wanita tersebut, kalau engkau betul-betul seorang Rasul, kau tidak kenapa-kenapa. Kamu tidak bakalan terpengaruh daripada racun saya. Tapi kalau kau seorang pendusta, pasti kamu makan racun, kemudian kamu meninggal dunia. Lalu Nabi SAW dikatakan Nabi untuk kebagian beliau, Nabi memaafkan dia, padahal dia ingin membunuh Rasulullah. Tapi dikatakan wanita tersebut dikisos, dihukum mati karena ada sahabat yang lain yang meninggal ketika dia makan dari daging kambing tersebut. Nabi mulia di sisi Allah karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hijr ayat 72, Allah berfirman, la'amuruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kata Imam Al-Qadhi Iyad, اتفق أهل التفسير على أن المقسم بحياته في هذه الآية هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, karangan Imam Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan bahwasannya sepakat ulama tafsir bahwa Allah bersumpah di dalam ayat tersebut dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah dengan apa? Dengan negeri Nabi, karena Nabi tinggal di situ. Allah berfirman, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Kenapa? Karena di situ tinggal Rasulullah. Kemudian Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Kenapa? Negeri Rasulullah adalah Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad bertempat tinggal di negeri tersebut. Ya Allah, Allah sampai bersumpah dengan negeri Nabi karena Nabi tinggal di tempat tersebut. Kemudian para jemaah ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dengan namanya langsung. Pasti Allah menggunakan ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Ya, semua panggilan Allah di dalam Al-Quran untuk Nabi pasti Allah muliakan. Berbeda dengan panggilan Nabi yang lain, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Dawud. Semua panggilan para Nabi dalam Al-Quran langsung namanya. Sampai bapaknya manusia, Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya Adam, Allah manggil Nabi Adam walaupun bapaknya manusia. Tapi giliran dipanggil Nabi Muhammad menggunakan ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Semua surat Al-Quran ada nama Rasulullah. Semua surat. Ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim. Sirat siapa? Siratnya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka disebut langsung atau tidak langsung. Dalam Ali Imran Nabi disebut, dalam An-Nisa Nabi disebut. Saya sebutkan sebagian. Al-Fatihah tadi saya sebutkan, maka Nabi disebut secara langsung atau tidak langsung. Ayat yang Ananda tadi baca, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nama Nabi Muhammad disebut. Kemudian surat An-Nisa, ayat yang Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, bacakan Al-Quran kepadaku. Bagaimana ya Rasulullah, aku baca Al-Quran kepadamu sedangkan itu diturunkan kepadamu? Kata Nabi, aku sedang mendengar dari orang lain. Abdullah bin Mas'ud baca dari awal surat An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dan seterusnya sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kemudian Nabi SAW pada saat lagi Abdullah bin Mas'ud membaca, beliau meneteskan air mata sallallahu alaihi wasallam. Arti ayat ini apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Pada hari kiamat nanti Allah datangkan saksi dari setiap kaum. Setiap kaum Nabi itu ada saksinya satu orang. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah datangkan Nabi Muhammad saksi di atas semua makhluknya Allah. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak mencintainya? Kita mengenal Al-Quran karena Rasulullah. Kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Kita mengenal Islam karena Rasulullah. Kita mengenal adab akhlak karena Rasulullah. Kita mengenal, mencintai orang, menghargai orang, memuliakan orang tua karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai sosok yang mulia ini? Sedangkan beliau bersabda, syafaatku untuk orang yang berbuat berdosa besar dari umatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita tidak mencintainya? Bahkan Rasulullah di akhirat akan mengatakan ummati ummati, umatku umatku yang dipikirkan Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, ya Rabb, aku tidak ridha sedangkan ada satu pun dari umatku di dalam neraka. Allah akan memberikan kepuasan untuk Nabi, syafaat untuk Nabi al-uzma, sehingga Nabi mengeluarkan orang beriman yang melakukan dosa dan maksiat dari api neraka jahanam, dipindahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintai sosok yang mulia ini? Beliau mengatakan, kehidupanku terbaik untuk kalian dan begitu wafatku terbaik buat kalian. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal. Allah tidak akan menghukum penduduk bumi selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi wafat, apakah kita dihukum oleh Allah? Allah melanjutkan ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka masih memohon ampun kepada Allah, masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai iblis mengatakan, ya Rabb, aku akan memusnahkan manusia. Kata Allah, dan aku akan ampuni manusia selama mereka masih memohon ampun kepadaku. Para jemaah yang dimuliakan Allah, Allah manggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Muddathir. Semua surat Al-Quran ada nama Nabi Muhammad secara langsung atau tidak. Qul wallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah Maha Esa. Qul a'udzu rabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad. Qul a'udzu rabbin nas, katakanlah wahai Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath, bicara tentang Nabi Muhammad dan Fathu Makkah. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Itu semua pembicaraannya kepada Nabi Muhammad. Surat Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Inna a'tainakal kautsar, bicara tentang Nabi Muhammad, sungai yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di surga. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah ya Muhammad, sudah diberitahukan oleh Muhammad, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlati syita was sayf falyabudu rabb hadzal bait. Itu semua pembicaraan kepada Muhammad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pernahkah engkau melihat wahai Muhammad? Pernahkah anda tahu? Semua kepada Nabi Muhammad. Wailul likulli humazatil lumazah. Semua pembahasannya, aturan Islam ini disampaikan kepada Nabi Muhammad. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Mereka
yang akan selamat tidak termasuk merugi hai Muhammad kecuali mereka yang beriman, beramal saleh dan mengajak kepada kebaikan dan bersabar dalam mengajak orang lain melakukan kebaikan tersebut. Maka Nabi Muhammad keutamaannya sangat luar biasa. Satu majlis, dua majlis, satu pertemuan, dua pertemuan tidak akan cukup untuk kita bisa membahas tentang sosok yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dilarang dalam Islam tidak boleh memanggil nama Nabi Muhammad dengan Muhammad. Harus memuliakannya. Allah yang memberikan aturan dalam surat An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan jadikan panggilan Rasulullah seperti panggilan antara kekalian. Anda memanggil fulan dengan namanya. Ini sekarang kalau kita memuliakan orang, ada bapak fulan, haji fulan, abang fulan, kakak fulan, tuan fulan, yang terhormat fulan. Masa Rasulullah tidak diberikan kemuliaan? Manggil Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, Rasulullah Muhammad, Sayyidina Muhammad. Harus menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan yang mulia. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan jadikan panggilan Rasul kadu'ai ba'dikum ba'da, seperti panggilan antara kalian. Allah sendiri manggil ya Rasul, masa anda memanggil Muhammad? Ya, sekarang kalau kita bilang Sayyidina Muhammad sampai kadang-kadang orang meriang, enggak mau. Kenapa? Enggak tahu saya kenapa. Padahal di perjalanan dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Makkah, di pinggir jalan ada tulisan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina, beliau pemimpin kita. Kamu setuju tidak setuju? Nabi bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, yaumal qiyamah wala fakhr." Aku adalah sayyid, aku adalah pemimpin anak-anak Adam dan saya tidak bangga. Tawadu dari Nabi. Nabi itu orang yang tawadu sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan panggilan Nabi biasa. Contoh dalam tasyahud, selalu ditanyakan, boleh enggak kita pakai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Mazhab Syafi'i kita membolehkan menggunakan Sayyidina di dalam salat. Kenapa? Karena itu adab bersama Rasulullah. Tapi kalau mazhab Hambali, Maliki, Hanafi mengatakan tidak. Kenapa? Karena dalam tasyahud yang kami terima dari sahabat Nabi dan dari Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kalau anda mau ikuti mazhab Syafi'i, apa kurangnya? Apa salahnya kalau anda menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Dalam khutbah, dalam berceramah, sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita meninggikan suara kita di depan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan sekali-kali di depan hadapan Nabi meninggikan suara kalian di depan Nabi. Kata ulama tafsir, ayat ini berlaku di masa hidup Nabi dan sesudah wafat Nabi. Jangan berani-berani di depan makam Nabi anda teriak manggil orang. Jangan berani-berani anda meninggikan suara anda di depan makam Nabi. Kata ulama, ayat ini belum dihapus, masih berlaku hukumnya Nabi hidup maupun wafat. Kata Imam Qurtubi rahimahullah di dalam tafsir Al-Jami' Ahkam Al-Quran dan ulama tafsir lainnya. Kalau di depan makam Nabi kita punya adab, maka tidak ada yang teriak-teriak, cuma hanya semua suara salawat. Kenapa? Karena pernah turun ayat ini gara-gara disebabkan apa? Ada sebuah peperangan, kemudian Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, mereka agak tinggi suaranya di hadapan Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, jadikan panglima fulan." Cuma gitu aja ngomongnya. "Ya Rasulullah, jadikan fulan panglima." Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, jadikan fulan yang panglima." Cuma hanya pembicaraan begitu saja. Artinya pembicaraan tentang urusan agama, bukan mereka kurang ngajar di depan Nabi, atau mereka meninggikan suara di depan Nabi, atau berantem atau berkelahi, tidak. Cuma hanya yang Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, jadikan fulan amir sebagai pemimpin, sebagai panglima di perang ini." Yang Sayyidina Umar bilang, "Tidak, ya Rasulullah, jadikan fulan sebagai panglima." Akhirnya ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang beriman, jangan sekali-kali kalian meninggikan suara kalian di depan Nabi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar pada saat ayat ini turun, kana yastafhimahu. Kalau mereka di depan Nabi,
Mereka itu kan kamu ngomong apa sih? Saking mengecilkan suaranya sehingga Sayyidina Abu Bakar kalau ngomong, Sayyidina Umar gak dengar, sampai dia bilang, yastafimahu, artinya apa? Kamu ngomong apa? Ngomong yang kencang dikit. Kan biasa begitu kadang-kadang. Kamu ngapain sih bisik-bisik begitu? Itu Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar ngomong, ngomong apa? Aku gak dengar. Saking mereka takut dengan ayat ini, la tarfa'u, jangan meninggikan suara kalian di depan makam, di depan Nabi yang mulia SAW. Sampai ada 2 orang lagi meninggikan suaranya di masjid Nabi, bukan di depan makam, di masjid Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab di masa khilafah beliau, ada 2 orang suaranya tinggi aja di masjid. Dipanggil, hei sini kamu orang Makkah, Madinah bukan? Bukan. Kata Sayyidina Umar, kalau kau orang penduduk Madinah, aku akan mukul kalian berdua. Aku akan cambuk kalian berdua. Kenapa? Di masjid Nabi, di makam Nabi tidak boleh meninggikan suara. Belum lama di kota Madinah ini gak boleh ada yang namanya klakson, gak ada yang teriak-teriak di kota Madinah. Maka jamaah yang umrah dan haji, kalau di kota Madinah ini orangnya santun-santun, sejuk. Maka jamaah kalau belanja di kota Madinah lebih enak dibanding belanja di kota Makkah. Di kota Makkah kasar-kasar, susah kita, kamu tawar-menawar itu kasar. Kenapa? Mungkin di situ ada Abu Jahal dikubur di situ. Jadi mereka kecepretan daripada kena daripada ini sifat buruknya Abu Jahal. Tapi kalau di kota Madinah santun sekali, enak banget. Diajak ini itu mau mereka, subhanallah. Kenapa? Adab bersama Rasulullah. Selama saya di kota Makkah tidak pernah saya teriak-teriak. Tidak boleh saya meninggikan suara handphone. Saya pakai getaran doang, nggak pernah ada nada, nggak boleh. Kenapa? Rasulullah di situ dekat. Rasulullah cuma antara saya dan beliau beberapa meter. Nggak pantas kalau handphone saya, apalagi sakitnya waktu di sini. Pakai lagu-lagu dangdut lagi. Masuk Masjid Nabawi, aki-aki masih gaptek, nggak bisa pakai HP. Kata anak-anaknya, buat apa? Biar nanti foto-foto, buat apa? Mana abang ngerti? Abang kan nggak ngerti. Tiba-tiba anaknya Stalin, namanya handphone anak-anak BG sekarang, cabi-cabian itu. Nah, itu dia Stalin apa? Dia punya lagu dangdut. Siko bagi 2 atau apalah. Tiba-tiba ini aki-aki lagi di Masjid Nabawi, handphonenya pun bunyi. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Lah, bingung. Dia juga nggak bisa matiin. Cari orang, Pak, ini gimana cara matiin ya? Udah keburu bunyi di Masjid Nabi, pakai dangdut lagi. Allahu Akbar. Itulah, maka kalau di sana silent handphone, pakai getaran doang. Jangan sampai kita macam-macam. Di situ ada makam Rasulullah. Di situ ayat mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian meninggikan suara, teriak-teriak, bunyi. Jangan. Kenapa? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalmu hancur dan kamu tidak merasa. Amal kamu sirna dan kamu tidak ada rasa sama sekali. Kenapa? Karena engkau itu tidak punya adab di hadapan Rasulullah. Kemudian Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah ampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Halo? Nabi diampuni dosanya. Nabi bangun salat malam sampai kakinya bengkak. Kita ini buru-buru salat 5 waktu. Salat malam gak pernah. Dia bilang apa? Yang namanya kecapean. Lah, giliran kamu ada pesawat subuh, kamu jam 2 udah di bandara. Kok bisa bangun kalau ada pesawat? Tapi giliran ada sholat tahajud, kecapean. Saya capek hari ini. Memang di dunia gak ada istirahat. Istirahat itu di surga. Gak ada istirahat di dunia. Halo? Ada pesawat jam 5, dari jam 1 dari jam 2 udah di bandara. Ngapain Pak? Mau takut ketinggalan pesawat, tapi nggak takut ketinggalan azan? Ayo bangun sholat malam. Gimana caranya? Pakai 3 cara doang. Halo? Jamaah mau bangun sholat malam, pakai 3 cara. Pertama, pasang niat. Kedua, pasang alarm. Ketiga, minum air banyak. Nanti bangun tengah malam kok. Bangun nggak? Tapi orang bangunnya ada yang kencing, ada yang katanya, saya ambil wudhu.
Bahasa halusnya begini, kamu bangun nggak tengah malam kalau minum air panas sebelum tidur? Bangun, ngapain? Ambil wudhu. Kalau ambil wudhu jangan kewasi juga, silakan bawa air sekalian ambil wudhu. Bangun tengah malam zikir, doa, baca Quran, istighfar, sholawat. Ini bangun tengah malam, Masya Allah, di pintu, kamu baru masuk ke dalam, dari pintu udah habis, selesai, balik lagi, nggak bangun sholat malam. Nabi diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, Nabi masih bangun, mau jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kakinya bengkak sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita penuh dengan dosa. Masya Allah, Nabi Adam satu dosa keluar dari surga, kita banyak dosa kepingin masuk. Masya Allah, nggak wajar ini kita, ya, kayak orang nggak benar. Nabi Adam satu dosa keluar dari surga, kita banyak dosa kepingin masuk, kan nggak masuk akal. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, itu Nabi mulia tapi masih beribadah, masih bertakwa, masih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, Allah menunda doa mustajab Rasulullah untuk hari kiamat nanti. Allah, kata Nabi SAW apa? Dalam hadis yang sahih, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap nabi itu punya doa mustajab. Punya doa apa? Punya doa mustajab. Wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Aku punya doa mustajab tapi aku sembunyikan untuk akhirat, buat syafaat buat umatku. Ya Allah, segitu mulia Nabi. Nabi Nuh sumpahin kaumnya banjir sampai berantakan di mana-mana, sampai tenggelam semua. Nabi Hud, Nabi Saleh, semua para nabi Rasul. Nabi Musa demikian, sahabat kaumnya. Tapi subhanallah, Nabi Isa juga. Nabi Muhammad mengatakan setiap nabi punya doa mustajab, dan aku juga punya. Tapi aku nggak mau pakai di dunia, aku simpan buat akhirat. Nanti aku mendoakan umatku, aku berikan syafaat dengan doaku yang mustajab ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW diberikan kemuliaan oleh Allah. Antara mimbar Nabi dan rumah Nabi ada taman surga. Allah, bayangkan, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku taman surga. Allah, kalau kalian masuk taman surga, kalau kalian masuk ke raudhah Nabi Muhammad, harumnya beda, tempatnya beda. Apa maksudnya dengan taman surga? Kata ulama bahwa bagian raudhah ini akan diangkat menjadi bagian dari surga. Ulama yang lain mengatakan tidak. Bagian raudhah ini siapapun sholat di situ, Allah akan memudahkan dia menjadi hamba Allah yang masuk surganya Allah nanti. Maka kemuliaan bagi mereka yang sholat di raudhah, karena tempat ini akan diangkat menjadi bagian surga, atau yang sholat di situ akan dipermudah jalannya masuk ke dalam surganya Allah. Dan itu tidak diberikan kepada para nabi dan rasul yang lain. Kemudian para nabi dan rasul yang lain punya mukjizat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat yang berubah menjadi ular. Betul? Masih ada enggak tongkat Nabi Musa itu? Sudah tidak ada, betul? Nabi Nuh punya apa? Punya kapal. Nabi Nuh punya kapal. Di mana kapalnya? Tak ada. Mukjizat para nabi dan rasul yang lain udah tak ada. Kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang saat ini kita perjuangkan. Kenapa? Harapan kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau kita tidak di Riau, ya, kita tidak mendorong di Pekanbaru maupun di daerah lain, kita mendorong anak-anak kita untuk menjadi hafiz Quran. 10 tahun ke depan nggak ada yang jadi imam. Halo? Nggak ada yang mau jadi imam. Kenapa? Nggak ada yang hafal Quran. Hafal Quran, baca berantakan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la na'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'budu wa la na'budu ma a'budtum wa la antum a'budun ma a'budu wa la na'budu ma a'budtum. Muter-muter karena hafalannya tidak bagus. Kalau udah capek, lakum dinukum waliyadin. Ya, 10 tahun, 15 tahun ke depan enggak ada yang hafal Quran. Maka kenapa kita bergerak? Ini untuk keperluan Riau. Di sini kita berharap. Ya, teman-teman dari sahabat umat ini bergerak untuk apa? Ini pesantren dibangun dari umat ke umat. Mereka ini bergerak pagi, siang, sore, malam. Kita dari Jakarta datang untuk apa? Untuk membantu gerakan ini. Harapan kita di Riau nanti puluhan ribuan hafiz Quran. Kalau kita nggak bergerak, maaf,
Anda berinfak, bersedekah, membantu para penghafal Quran dengan niat anak keturunanmu jadi hafiz Quran, Allah jadikan. Anda muliakan ulama, Allah jadikan salah satu keturunanmu jadi ulama. Apalagi membantu. Kalau Anda tidak menjadi penghafal Quran karena usia dan lain, ayo cetak anakmu jadi hafiz Quran, atau bantu anak yang lain menjadi hafiz Quran. Setiap huruf, setiap ayat Anda dapat pahala. Itulah harta yang kita simpan untuk esok hari. Kalau kita tidak beramal, bersedekah dari sekarang, siapa yang bergerak? Sedekah atau uang yang kita tinggalkan, warisan jadi rebutan. Anda dilaknat di alam kubur, Anda dilaknat di alam barzakh. Maaf, Anda dapat apa nanti? Kalau di alam barzakh, anakmu jadikan harta warisanmu itu rebutan. Mereka berantem, memutuskan tali silaturahim. Maka kata ulama, lebih ahsan kita sedekah sendiri daripada anak kita belum tentu bersedekah atas nama kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, itulah mukjizat Nabi yang abadi yang kita berjuangkan, diberjuangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir sampai akhir hayatnya. Akhirnya beliau wafat, saya teruskan. Nanti ada yang datang lagi, diteruskan lagi. Kenapa? Harus ada yang menggerakkan. Umat ini tidak bisa bergerak sendiri, harus digerakkan, harus selalu diingatkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergerak untuk Al-Quran, untuk pesantren, siapa yang akan bergerak? Maaf, tempat-tempat yang lain, tempat ibadah yang lain, dalam hitungan bulan sudah jadi. Masjid kita itu berbulan-bulan, bertahun-tahun di pinggir jalan masih minta 2.000, 5.000. Padahal umat Islam itu kaya raya. Kenapa? Giliran maaf, ke mall belanja, harga sepatu 1 juta, 2 juta, harga tas 5 juta, nggak protes, nggak tawar-menawar. Tapi giliran belanja sama pedagang kaki lima di pinggir jalan, beli sayuran, berapa bu ini? 5.000, mahal amat, bukan 3.000. Nah, kemarin kamu belanja di pasar mahal, giliran yang pedagang kecil kasihan nunggu mengharapkan 500 rupiah, 1.000 rupiah keuntungan, Anda malah debat dengan dia, tawar menawar dan lain. Maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah. Itu kemuliaan yang Allah berikan ke Nabi Muhammad. Yang terakhir, kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, fa inna asyaitana la yatamathalu bi surati." Barang siapa melihat aku di dalam mimpi, maka benar-benar telah melihat aku, karena syaitan tidak akan menyerupai Rasulullah di dalam mimpi. Syaitan bisa menyerupai siapapun kecuali Rasulullah. Itulah kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi. Sampai syaitan datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani mengaku Allah. Sayyidi Abdul Qadir Jilani, ulama mazhab Hambali, pendiri tarekat Qadiriyah, pendiri tarekat Qadiriyah, Abdul Qadir Jilani. Beliau itu meninggal di Irak dan makamnya ada di Irak sampai sekarang masih diziarahi. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau itu tiba-tiba lagi duduk dalam khalwatnya beliau, tempat beliau menyendiri, tiba-tiba ada cahaya di samping beliau. "Ya Abdul Qadir, labbaik, aku memenuhi panggilanmu." "Siapa?" "Ana Rabbuk." Langsung Abdul Qadir merinding beliau, "Aku adalah Tuhanmu." Itu cahaya doang. Kemudian apa panggilan itu? "Labbaik, ya Abdul Qadir, kami telah menghalalkan apa yang kami haramkan bagi orang lain." Langsung diambil sandalnya, dilempar itu cahaya. Ternyata itu iblis menyerupai Allah, mengaku Allah. Tapi kalau di dalam mimpi, iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah, tidak bisa mengaku Rasulullah di dalam mimpi, nggak berani. Itu garis merah, batas yang Allah berikan. Kamu tidak bisa berubah, kamu tidak bisa menyerupai Rasulullah, dan itu kemuliaan. Iblis bisa mengaku Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Fulan, kecuali Rasulullah tidak bisa mengaku. Ya, dia tidak bisa menyerupai Rasulullah, dan inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita hadir di malam hari ini memperingati hari kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan kita diingat oleh Rasulullah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita menjadi hafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat panggilan ziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di malam hari ini mendapatkan undangan bisa datang umrah dan haji, bisa ziarah langsung dan bisa beri salam kepada Rasulullah secara langsung. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Syekh Ahmad Al-Misri yang telah memberikan pencerahannya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan adanya momen safari dakwah ini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu
insya Allah menjadikan kita sebagai muslim yang jauh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya setelah kita selesai kajian bersama Al-Mukarram Tuan Guru kita, seperti biasanya kita selalu membagi-bagikan hadiah yang sengaja langsung dibawa oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, yang alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini akan kami berikan kepada jamaah-jamaah terbaik insyaallah. Oleh sebab itu harapan kami kepada jamaah jangan bergegas pulang dulu sebelum acara ini ditutup dengan doa oleh yang dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan majelis ilmunya kecuali ditutup dengan doa. Selain kita mendapatkan keberkahan dalam acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, kita juga insya Allah termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun nantinya hadiah yang akan kami berikan kepada ayah bunda semua, yaitu insya Allah sebuah buku karangan daripada Al-Mukarram Syekh Ahmad Al-Misri yang berjudul Kemuliaan Ahlul Quran. Buku ini sangat cocok kita jadikan sebagai referensi untuk menjadikan kita sebagai ahli-ahli Quran, karena ahli Quran merupakan keluarga Allah yang berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini sangat cocok kita jadikan sebagai referensi bagaimana supaya kita mampu menjadikan diri kita sebagai ahli Quran, keluarga kita dan sanak saudara kita insyaallah. Insyaallah buku ini nanti kita berikan secara gratis kepada ayah bunda, yaitu kepada jamaah-jamaah terbaik pada malam hari yang berbahagia ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda kami, ibunda kami yang telah menyisihkan harta terbaiknya, sedekah terbaiknya yang dijalankan oleh tim kami tadi, yang alhamdulillah jumlahnya ialah Rp1.018.000. Kembali kami umumkan jumlahnya ialah Rp1.018.000. Insyaallah Allah pasti akan mengganti dengan harta yang jauh lebih baik, karena ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang gemar bersedekah, salah satunya yaitu di surah Al-Baqarah, perumpamaan bersedekah itu taubahnya sebagai menanam sebuah buah, yang mana satu pohon ini berbuah menjadi 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya berbuah menjadi 100 buah. Artinya sekali bersedekah kita akan mendapatkan ganjaran ataupun hadiah sebanyak 700 kali lipat. Dan diperjelas oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya harta yang disedekahkan tidaklah berkurang kecuali bertambah dan bertambah. Maka yakinlah dengan janji Allah, yakinlah dengan janji Rasulullah SAW, karena yang kita perjuangkan adalah janji Allah, yang kita perjuangkan adalah perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan pahala yang untuk bersedekah tidak hanya kita dapatkan di dunia saja, melainkan kita juga mendapatkan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW, salah satu yang menjadi naungan nantinya di hari kiamat, di mana pada saat itu tidak ada naungan, ialah salah satunya adalah sedekah. Bahkan diperjelas oleh Rasulullah SAW, jauhkanlah dirimu daripada api neraka dengan bersedekah. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini ayah bunda terbuka hatinya, tergerak jiwanya untuk memberikan infak terbaiknya, sedekah terbaiknya. Apalagi ini kita peruntukkan untuk perjuangan yang sangat mulia dalam rangka mewujudkan generasi-generasi Qurani. Seperti halnya brosur yang ada pada tangan ayah bunda tadinya, bahwasanya program ini tujuannya ialah untuk membangun pondok tahfiz kampung Quran sahabat umat yang beralamat di Kota Dumai. Ini adalah dari kita untuk kita dan bagi generasi kita. Seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru kita tadi, ketika kita membantu saudara-saudara kita, generasi-generasi muda kita untuk menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, insya Allah setiap huruf yang mereka baca, setiap ayat yang mereka hafal, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Maka sering kami sampaikan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah yang mengalir secara deras. Karena kenapa? Ketika kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran, baik itu karena uzurnya umur ataupun racunnya mata, tapi kita tetap mengingat pahala seperti orang yang sedang membaca Al-Quran, maka ini adalah solusi cerdasnya, karena setiap huruf yang mereka baca kita akan juga mendapatkan pahala yang sama.
Begitu juga seterusnya, kita menginginkan pahala seperti orang yang sedang menghafal Al-Quran, namun kita tidak ada lagi kesanggupan untuk menghafal Al-Quran, baik itu karena umurnya umur atau rambutnya mata. Mohon maaf bagi kita yang sudah tua-tua ini, jangan untuk menghafal Al-Quran karena nama cucu saja sudah lupa. Maka ini adalah solusi cerdasnya, karena setiap ayat yang mereka hafal insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Maka kami sampaikan, ini adalah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah yang mengalir secara deras. Boleh saja hari ini 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun kita masih mengingat apa yang kita berikan sekarang. Namun nantinya ketika ajal sudah menghampiri kita, kita sudah masuk ke yang lahat, kita sudah tidak tahu lagi apa-apa. Namun tiba-tiba amal jariah itu terus datang daripada ayat-ayat yang dihafal oleh anak santri yang bapak ibu ketika hidup di dunia disedekahi. Maka ambillah kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Maka pada sesi ini kami memberikan sekali-kali kesempatan kepada ayah bunda untuk bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lagi memberikan harta terbaiknya, sedekah terbaiknya, infak terbaiknya yang kita peruntukkan untuk pembangunan pondok tahfiz yang berada di Bukit Kapur, Kota Dumai, seperti halnya brosur yang ada pada tangan ayah bunda. Apalagi ajakan infak sodako yang kita adakan sesaat ini, itu adalah ajakan infak sodako yang sifatnya adalah komitmen. Kembali kami sampaikan, sifatnya adalah komitmen, artinya tidak harus ditunaikan pada malam hari yang berbahagia ini, melainkan kami hanya mengajak ayah bunda setakat untuk berniat saja dulu. Mudah-mudahan dengan niatnya kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, membangun pondok tahfiz Kampung Quran Sahabat Umat yang kita peruntukkan pada generasi-generasi ini yang setiap harinya membaca Al-Quran, yang setiap harinya menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas ini Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan rezeki kita, dan Allah ijabah segala doa-doa kita. Jadi bagi ayah bunda nantinya yang terpanggil jiwanya tergerak untuk ikut serta dalam program yang sangat mulia ini, yang merasa satu progresi dengan almarhum Syekh Ali Jabir, yang merasa satu perjuangan dengan Al-Mukarram Syekh Al-Misri, yang ingin bersama-sama bergabung bersama membangun satu pondok tahfiz yang kita peruntukkan kepada generasi Qurani, ayah bunda cukup angkat tangan saja dulu. Kembali kami sampaikan, ayah bunda cukup angkat tangan saja dulu. Setelah itu nanti ada kami akan memberikan kartu komitmen, yang mana di dalam kartu komitmen itu ada nomor rekening dari yayasan kami. Seperti ini kartu komitmennya ayah bunda, mohon perhatiannya sejenak. Kartu komitmen ini akan kami berikan nanti kepada ayah bunda, yang mana di dalam kartu komitmen ini ada nomor rekening dari yayasan kami langsung. Ayah bunda bisa mentransfernya boleh besok, boleh lusa, boleh minggu besok, boleh bulan besok. Dan yang lebih menariknya, tidak harus dibayar sekali tunaikan, artinya bisa dicicil. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tidak ada batasan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, besar harapan kami, mari sama-sama ambil kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, karena ini adalah cara cerdas kita untuk mendapatkan amal jariah yang mengalir secara deras. Hanya niat saja, mudah-mudahan dengan niatnya kita Allah ijabah segala doa-doa kita. Seperti halnya di masjid-masjid yang lain, ini merupakan masjid terakhir kita berada di Kota Pekanbaru. Kita selalu memulai di angka 3 juta rupiah. Namun kembali kami sampaikan, 3 juta rupiah tidak harus dibayar pada malam hari yang berbahagia ini, melainkan hanya berniat saja dulu. Bisa dibayar besok, lusa atau lusanya lagi, minggu besok atau minggu berikutnya lagi, bahkan bulan besok atau bulan berikutnya lagi. Dan yang lebih menariknya, bisa dicicil, boleh 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Contohnya, Ustaz mohon bertanya, saya seorang PNS yang gajiannya hanya setiap bulan, kan saya bayar setiap bulan, bisa kira-kira? Bisa ayah bunda. Saya seorang pedagang yang hanya bisa menerima uang setiap sore, bisa saya cicil setiap hari? Bisa.
Saya seorang kuli bangunan, saya hanya menerima honor setiap sekali seminggu. Bisa saya cicil sekali seminggu? Bisa, insya Allah. Dan yang lebih menariknya, minggu ini bisa, alhamdulillah. Minggu besok tidak bisa, tidak apa-apa. Bulan ini bisa, alhamdulillah. Bulan besoknya tidak bisa lagi, tidak apa-apa. Ini bukan mengajak ayah bunda untuk berhutang, tapi ini cara kami mengajak ayah bunda supaya istiqomah memberi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu tidak ada batasan untuk kita untuk tidak membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ini hanya sekedar niat saja. Niat yang baik, perbuatan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Niatkan untuk almarhumah orang tua kita, niatkan untuk keberkahan umur kita, niatkan untuk keberkahan rezeki kita, terlebih niatkan juga supaya anak cucu kita menjadi penghafal Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kami sampaikan di awal, bagi ayah bunda yang ikhlas ridho nantinya membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di angka 3 juta rupiah yang sifatnya komitmen, nanti kami akan memberikan sebagai cenderamata ucapan terima kasih kami dari sahabat umat dan beserta tuan guru kita yaitu Syekh Ahmad Al-Misri, yaitu sebuah buku yaitu Kemuliaan Ahlul Quran, dan juga kami akan memberikan sertifikat dari sahabat umat. Oleh sebab itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kami sampaikan, raih ilmunya, raih berkahnya, raih amal jariahnya, dan dapatkan cenderamatanya serta abadikan momennya dengan foto bersama dengan tuan guru kita, karena cenderamata ini langsung diserahkan oleh Al-Mukarram tuan guru kita. Dengan bismillah kita mulai ajakan infak sedekah pada malam hari yang berbahagia ini. Besar harapan kami pada malam hari ini kami dihadapkan kepada jamaah-jamaah terbaik, jamaah-jamaah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang siap ikhlas ridho untuk berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja bagi ayah bunda, bapak ibu yang ikhlas ridho membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di angka 3 juta rupiah yang sifatnya komitmen, bisa ditransfer besok, lusa atau lusanya lagi, minggu besok atau minggu berikutnya lagi, bisa dicicil 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Bismillah, silakan angkat tangannya. Ada kira-kira ayahanda kami, ibunda kami yang siap ikhlas ridho membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan takut membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji Allah di dalam Al-Quran, intan surullah yang suruhum, ketika kamu sanggup mampu membantu agama Allah, yakin dan percayalah Allah akan membantumu. Sengaja kita buat sistemnya maju ke depan, tujuannya bukan untuk ria, bukan untuk sombong, melainkan hanya untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Dalam bersedekah caranya ada 2, dan 2 cara ini dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ialah secara terang-terangan. Kapan itu terang-terangan? Ketika diperuntukkan untuk khalayak ramai, ketika diperuntukkan untuk hal-hal yang banyak. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara inilah kita mengetahui bagaimana dahsyatnya sedekah infak sedekah yang diberikan oleh Umar, bagaimana infak sedekah yang diberikan oleh Abu Bakar. Maka oleh sebab itu, ambil kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan takut ria, jangan takut sombong, karena ini adalah sifatnya fastabiqul khairat. Bismillah. Ada Bapak Ibu? 3 juta rupiah yang pertama. Sebelum kita hitung mundur, ada kira-kira? Mari sama-sama kita niatkan untuk almarhumah orang tua kita niatkan untuk keberkahan umur kita niatkan untuk keberkahan rezeki kita, karena yakinlah dengan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya harta yang disedekahkan tidaklah berkurang kecuali bertambah dan bertambah. Yakinlah dengan janji Rasulullah, karena yang kita perjuangkan adalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Ada kira-kira Bapak Ibu? Sebelum kita hitung mundur, 3 juta rupiah yang pertama. Bismillah. Kita hitung mundur. Masya Allah, ibunda kita mujahidah pertama di angka 3 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Mari sama-sama kita doakan, semoga Allah dijabah doa ibunda kita, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan ibunda maju ke depan untuk menerima cenderamata.
kembali kami sampaikan, ini tujuannya bukan untuk ria, bukan untuk sombong, tapi ini adalah sifatnya fastabiqul khairat. Mari sama-sama kita bayangkan, majelis ilmu seperti yang disampaikan oleh Syekh kita tadi adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, yang dihadiri oleh orang-orang terbaik, yang dipersaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita jadikan ini sebagai ajang saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami sebagai saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ayah bunda turut serta menyerahkan harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Masih ada kira-kira Bapak Ibu sebelum kita hitung mundur 3 juta rupiah yang kedua. Kembali kami sampaikan, ini bukan jual beli buku. Jual beli buku sangat diharamkan, jual beli itu sangat diharamkan di dalam masjid. Buku ini kami berikan sebagai ucapan terima kasih kami daripada yayasan bahwasanya ayah bunda terus serta membantu perjuangan kami. Bukan diperjualbelikan. Dana yang Bapak Ibu berikan itu nanti alokasikan kepada pembangunan pondok tahfiz kampung Quran sahabat umat yang ada di kota Dumai. Bismillah. Masih ada Bapak Ibu sebelum kita hitung mundur, mujahid yang kedua di angka 3 juta rupiah. Bagi ayah bunda yang tergerak hatinya, terpanggil jiwanya, ambil kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Jangan malu, seharusnya kita berbangga karena dari sekian banyaknya jamaah, ayah bunda terpanggil, terpilih untuk ikut serta mengambil program yang sangat mulia ini. Maka ketika hati ayah bunda terpanggil, jiwa ayah bunda terpanggil, maka ambil kesempatan ini, apalagi hanya berniat saja. Bismillah. Kita hitung mundur 5 4 3 2 1. Masya Allah. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ibunda kita yang ikhlas ridho membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di angka 3 juta rupiah. Namun seperti yang kami sampaikan di awal, tidak ada batasan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya ayah bunda ragu di angka 3 juta rupiah, namun kami melihat banyak wajah-wajah ibunda kami yang ingin ikut serta mengambil kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, tapi nampaknya ragu di angka 3 juta rupiah, maka sekarang kita turunkan yaitu di angka 1 juta rupiah saja. Bismillah. Ada kira-kira ibunda kami di angka 1 juta rupiah. Masya Allah, ibunda kita mujahidah pertama di angka 1 juta rupiah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan bunda maju ke depan, bisa insya Allah. Masya Allah. Mohon dibantu. Mari sama-sama kita doakan semoga ibunda kita sehat selalu, diangkat segala penyakitnya, disembuhkan dari penyakitnya, mudah-mudahan bisa seperti sedia kala lagi insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kami sampaikan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai bukti kecintaannya kepada kita pernah mengajari kita selaku umatnya, yaitu obatilah penyakitmu dengan sedekah. Yang awalnya anak-anak itu tidak bisa baca Quran menjadi bisa baca Quran. Yang awalnya mereka tidak bisa menghafal Al-Quran menjadi penghafal Al-Quran. Yang awalnya mereka tidak ada kecintaan kepada Al-Quran menjadi cinta terhadap Al-Quran melalui infak sedekah yang kita berikan. Kalaulah seandainya ini bisa kita lakukan, alasan apa lagi Allah tidak memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ini cara kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kembali corong ini kami kembalikan kepada Al-Mukarram Tuan Guru kita untuk memimpin doa. Kepada Al-Mukarram Tuan Guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اقض حوائجنا واعطنا سؤلنا يا قاضي الحاجات ويا مقيل العثرات ويا غافر السيئات.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah dan kita dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah di malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita penghafal Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.